contoh barang yang kita ekspor, Pak. Lidi sawit. Ini untuk diekspor. Ekspor. Lidi sawit. Lidi sawit. Untuk negara tujuannya itu India dan Pakistan, Pak. Alhamdulillah saya hadir di Expo BUMDes Provinsi Jambi dan kebetulan ini adalah Kabupaten Merangin. Yang kita tahu bahwa Kabupaten Merangin itu produk kopinya yang tidak lawan. Dan inilah internasional dunia punya. Inilah Terampas Kopi. Jambi Kopi. Beramai-ramai hadir ke stand ini. Jangan ketinggalan. Di rumahnya harus punya kopi Terampas. Oke? Wah, tak kusangka dan tak kuduga ternyata pasca dari kita buat podcast di Desa Ibru, salah satu penggiat UMKM Siap. ternyata berani Expo di mana nih? di Transmart Jambi. Transmart Jambi. Kenapa bisa begini? Ya, Nah, ini yang saya akan alhamdulillah nih. mau digali dulu. Boleh. Kita bukan bicara di lokasi aja. Ya, Ternyata terbukti
Amin. Bumdes Sukamakmur, Desa Ibro, nimbrung di sini. Siap. Bagaimana penyeleksian Ah. dan bisa mengambil lokasi expo ini? Nah, jadi ada surat nih dari Kabupaten Muara Jambi, instruksi dari Bupati, bahwasanya hari ini kita mengikuti Expo dari 11 kecamatan kita terpilih salah satunya menjadi perwakilan dari Kabupaten Muara Jambi. Ada 5 kecamatan yang ikut. Jadi Desa Ibro mewakili Kecamatan Mestong untuk mewakili Expo di Transmart Jambi. Saya pengen tahu nih produk-produk apa Oke, yang siap. di expo di sini. Oke. Pemirsa Muara Jambi kan pengen tahu nih. Siap. Orang kepala sekolah SMK Ash-Arya. Ash-Arya yang selalu bermanuver Siap. positif. Kan gitu. Dengan penggiat UMKM-nya. Ya, Ya. kita lihat produk apa sih? Yang pertama, Pupuk cair. ini pupuk organik cair. Untuk apa nih? Ini untuk produksi tanaman buah. Buah, khusus buah apa tuh? Khusus buah apa saja, Bang? Jadi Boleh. menyesuaikan. Menyesuaikan, boleh. Ini bahan bakunya dari apa nih? Bahan bakunya dari bonggol pisang. Dari bonggol pisang. Ya, betul. Dari bonggol pisang Nah, diapain? difermentasi, itu. kemudian selama 3 minggu, Nah. lalu dapat cairan ini, Bang. Waduh. Inilah yang untuk tanaman. Apalagi kemasannya saya tengok Sudah keren. udah keren juga. Ini belajar dari mana? Nah, Kok bisa dari mulai produknya bagus, manfaatnya bagus, dan kemasannya juga bagus. Bagaimana ceritanya ini? nah, inilah karena ada bantuan dari teman-teman dari Unja, membuat produk juga. Jadi ada riset, ada penelitian. Oh, berarti Unja juga ikut berkontribusi di sini? Ikut berkontribusi. Oh, jadi diteliti, ya dah, Teliti, oleh betul. universitas yang kebetulan ada di Muara Jambi, dah, Betul, tempatnya? betul. Oh, Jadi yakin dan percaya Ya. ini adalah hasil yang baik. ya. Begitu. Jadi hasil bersama ya. Hasil bersama, Tapi betul, Bang. ujung tombaknya kan saudaraku ini. Iya, siap. Habis ini apa lagi? Coba habisnya. Oke, ini ada anyaman Nah, pot bunga. ini Anyaman. Jadi, anyaman pot bunga. ya pot bunga dari serabut kelapa, Bang. Ini anyaman pot bunga dari serabut kelapa. Iya. Nah, bunganya ada enggak kira-kira? Bunganya nggak ada ini kebetulan, Waduh. Bang. Berarti kita beli dulu, kita cari bunganya. Iya, Gitu ya? betul. Oke. Ini yang produk yang keberapa nih? Ketiga Ini ya? yang ketiga. Nah, Betul. Tadi ada kompos organik, apa lagi? Coba. Yang ketiga, ini ada anyaman lidi sawit. Nah, ini. Waduh. Nah, ini Bisa. lidi sawit. Ini anyaman lidi sawit, Ya, yang mana lidi-lidi yang limbah jatuhnya. limbahnya Limbah. dari sawit itu bisa dikumpulkan, bisa dimanfaatkan, bisa menjadi Piring. piring-piring ini. Betul. Nah, yang ke Ini yang paling keren. Nah, Susu kunyit. waduh. Ini warnanya apa ini? Ini warnanya kuning. Nah, enak kita bilang. Iya. Hah? Nah. Iya, betul. Jadi dari produknya juga bagus, Iya. dan juga manfaatnya, khasiatnya apa sih? Khasiatnya banyak untuk pencernaan, Untuk pencernaan, untuk emah, untuk kanker. kanker. Nah itu, jadi untuk ketahanan tubuh. Oh. Wah, tapi berarti yang kuning itu bagus ya? Yang kuning itu bagus, sehat. Oke. Lagi? Ada lagi, Bang. Nah nih, Ini wedang rempah. ini wedang rempah. Wedang rempah. Ini cara minumnya gimana nih? Ini bisa Nah. diseduh 2 kali. Diseduh 2 Ya. kali. Di sini sudah ada gula murninya dari Gula tebu. Gula murni langsung dari Iya. tebunya langsung dalam. Ya, jadi kadar gulanya sangat sedikit dan ini baik untuk orang tua. Airnya air panas, tengah panas atau air Panas. Air panas. Air panas. Jadi dari termos Ya, langsung langsung masukkan, diseduh. diseduh, sudah tuh disaring ya? Tidak, langsung aja. Oh, langsung minum. Langsung diminum. Wah, itu langsung bertenaga ya? Oh iya, langsung mantap. Waduh. Langsung sehat. Biasanya minumnya harusnya hari apa tuh? Hujan hari, Oh. waktu malam lah. Bukan Lebih malam enak. Jumat, bukan. Bukan. Apa lagi, Cak? Ini ada lagi air minum dalam kemasan, Pak. Ini air minum dalam kemasan. Ibru punya. Ini yang sampaikan dulu kan? Iya, betul. Suatu saat kita mengolah Air sumber air
menjadi air minum Dalam yang kemasan. tidak kalah dengan produk lain. Produk lain, pokoknya. Produk desa Asli dari desa Ibru. yang akan menghasilkan pendapatan BUMDes-nya. Iya, betul. Dan duitnya kembali kepada masyarakatnya kan gitu Iya, kan. betul. Silakan. Nah, ini kebetulan saya host Nah, dan apa yang disampaikan BUMDes. ya, BUMDes. Ya, BUMDes Ya, menjual air hari ini saya beli. siap. Saya coba ambil. Siap, siap, Pak. Woi, hampir sama dengan air zam-zam rasanya. Siap. Terima kasih banyak. Ini apa lagi setelah mineral water apa lagi? Bubuk kunyit. Hah? Bubuk kunyit yang asli dari Ibru. Ini bubuk kunyit dari desa Ibru. Ya, betul. Ini khasiatnya apa aja nih? Ini untuk rempah masakan. Rempah masakan. Ya, untuk ungkep, untuk ungkep ayam kampung kita. Oh, yang kemarin yang saya Suguhin itu. disuguhi ayam apa tuh? Ayam kampung presto. Wah, termasuk nih bumbunya. Siap, betul. Waduh. Makanya waktu saya makan ayam kampung nih pasti ada sesuatu bumbu yang belum dirahasiakan ya. Betul. Kiranya ini rahasia. Siap, salah satunya. Udah terjawab di Expo. Siap. Itu Nah, yang ada di tempat kami. nah. Cukup. Nah, dan saya akan bergerak lagi ini karena ini Kabupaten Muara Jambi. Siap. Dapil saya Iya. selaku anggota DPR. Saya akan menyelusuri Siap. Silakan. bumdes Pak. yang lainnya. Siap, silakan, silakan. Assalamualaikum. Nah. Dengan adik siapa? Ya, Andy Pak. Andy. Ya. Andy dari desa mana? Dari Desa Kasang Kota Karang. Kasang Kota Karang. Andy, Iya Pak, gimana? saya sangat menarik hadir ke sini dan saya juga kaget bahwa Muara Jambi juga ikut expo di sini. Benar-benar. Tadi saya pertama Desa Ibru. Desa Ibru. Saya sudah memperkenalkan dan saya melihat produk-produk yang cukup baik dalam rangka peningkatan usaha UMKM ini. Sekarang ketemu lagi dengan Desa Kasang Kota Karang. Kasang Kota Karang. Kenapa sampai ke sini? Coba, ini bagaimana caranya dan rumusnya bisa hadir di expo ini? Nah, jadi Desa Kasang Kota Karang ini Pak salah satu desa yang bumdesnya itu aktif Aktif. dan kemudian bumdesnya juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Siapa Datuk Kepala Desanya? Pak Sugiharto. Oh, Pak Sugiarto. Ya, saya udah pernah ke sana. Coba lanjut. Iya. Nah, ada? Kemudian nih sedikit pengenalan untuk bumdes kita Pak, kenapa kita menjadi salah satu. Yang pertama, itu kita ada membawa produk sayur-sayuran. Coba lihat. Ya. Nah, ini hasil dari perkebunan kita Pak. Ini salah satu produk dari Bumdes ya, Ra? Iya, Bumdes Desa Kasang Desa Kota Kota Karang. Karang. Ini produk sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ini cabai apa namanya? Nah, ini Cabai hijau. konsumsi. Ya, yang ini kira-kira berapa luasan yang kita tanam nih di Bumdes? Itu sekitar 10 tumpuk. Wah, 10 tumbuh ya. Pokoknya kita punya luasan 10 tumbuh, inilah produksinya. Yang kemudian ini sayur apa buncis Ini nih? buncis Pak. Iya, ini ada buncis. Nah, ini buncis. Kalau ini dari kemitraan petani. Wah, ini kemitraan petani. Iya. Ya, kalau yang Yang ini kontribusi. diolah sendiri. Nah, ini ngolah Bumdes, ini kemitraan. Jadi Bumdes juga bisa menjadi marketing Iya, pemasaran. Pemasaran bener Pak. Oh, itu bagus, artinya dihimpun ya. Biasanya kan proses udah panen menjualnya sulit. Tapi Bumdes sekarang membantu dalam memasarkan. Nah, mana lagi? Coba. Salah satunya lagi Pak, kita juga ada untuk pakan ternak. Nah, mendirikan bank pakan. wah, nggak salah saya pernah ke sini ketemu Mas Mono aja. Nah, benar. Dia itu yang anu. Wah, ini produk Mas Mono nih, aduh. Suparmono. Jadi yang kita datangi ya para penggiat UMKM tidak salah kita datangi dan tidak salah alamat. Kenapa? Endingnya bisa ekspor loh. Wah, ini apa namanya tadi? Ini rumput odot. Rumput odot. Pakan ternak. Nah, ini merupakan makanan ternak. Sapi, kambing, kerbau. kambing. Gitu. Nah, berarti masyarakat Muara Jambi harus kita sampaikan. Nah, benar. Kita dah menyiapkan pakan Desa Kota Karang ya. Iya, Desa Kota Karang. Satu Hah? ikat itu Rp1.000. Satu apa? Satu ikat Rp1.000. Ah, satu ikat Rp1.000. Satu ikat. Nah, itu untuk berapa kali makan itu kira-kira? Itu kalau satu Sapi. sekali makan, Pak. Sapi, satu hari. Bukan satu hari. Hah? Dalam berapa
berapa menit tuh habis itu. Oh, Jadi orang itu kalau beli, peternak itu kalau yang ngambil itu banyak satu. nah berapa ini satu ini jualannya? Kalau satu ikat segini itu 1.000 Pak. Oh 1.000 ya. Iya, jadi dia beli sekaligus misalnya 50.000. Wah 50.000, 100.000. oh 1.000. Jadi besar gulungannya. Nah kemudian protein dan lain-lainnya untuk sapi bagaimana? Udah sangat apa? Iya, ini kan bantu untuk Cocok ya? Iya, Hah? Untuk penggubungan ya? Iya. Oh gitu loh. Berarti ini makanan ternak. Makanan ternak. Nah, yang lain lagi apa? Nah, salah satunya kita juga bermitra dengan perusahaan eksportir, Pak. Nah, perusahaan ekspor Nah, ini kita ekspor lidi sawit, Pak. Boleh Pak kita lihat ya, ininya, coba Pak. kita lihat lagi. Nah, ini contoh barang yang kita ekspor, Pak. Lidi sawit. Ini untuk diekspor. Ekspor. Lidi sawit. Lidi sawit. Untuk Iya. negara tujuannya itu India dan Pakistan, Pak. Sasaran Sasarannya yang diekspor India dan Pakistan. Nah, ini sekarang apa lokasinya di mana? Lokasi untuk gudang sendiri kita lagi pembangunan di Desa Kasong, Kota Karang, Pak. Itu BUMDes punya juga? Itu mitra berbumdes juga, Pak. Oh, Sama mitra BUMDes. dengan perusahaan? Dengan perusahaan eksportir. Eksportir. Dari PT Belantika Indo Global. Oh, berarti ke Indah Global. Iya. Jadi memang kemitraannya, CSR-nya bekerja sama. Iya, Ini dengan- sangat baik ya. Ya benar Pak. Dan kita juga ini salah satu dokumentasi kita yang pengambilan di awal kemarin Pak. Kita sekali pengambilan itu bisa sampai 20 ton sampai 25 ton Pak. Ini lidi nipa, Ini lidi nipa, dan ini lidi sawit. ini lidi sawit. Iya Pak. Nah, ini sampai berapa? Ketahanannya Enggak, berapa banyak tadi untuk diekspor? diekspor itu per satu kontainer 25 ton. Satu kontainer Kontainer 25 25 ton. Itu per ton atau apa penjualannya? Itu per kilo Pak, kita belinya Per kilo. Wah, itu kira-kira sekali kirim berapa banyak tuh coba? Sekali kirim kita 25 ton Pak. Waduh. 25 ton. Dan ini kita salah satu pembinaan untuk masyarakat karena kan Jambi salah satu perkebunan sawit yang terbesar lah, salah satu di Indonesia. Makanya. Nah, makanya kita manfaatkan ini karena Medan sudah duluan Pak dari 2010. Kemudian itu mereka sudah mencapai 700 ton. Kemudian Pekanbaru dan Riau itu sudah mencapai 500 ton per bulan. Kita baru berapa? Kita baru sekitar 25 ton. Berarti apa yang hebat? Bisa menciptakan lapangan Lapangan pekerjaan. pekerjaan Pak. Benar. Dan sisa-sisa limbah sawit tidak ada lagi diam di tempat. Yang benar Pak. Bisa mencari pendapatan. Pendapatan. Nah, ini Iya. apalagi pasca pandemi Covid-19 ekonomi mulai membaik, ya kan? Artinya recovery ekonomi memang kita harus semangat ya. Iya, benar, BUMDes ini lah salah satu memperkuat ya. Siap. Dan betul kita perlu punya sumber daya manusia yang seperti ada ini. Nah, mana lagi? Yang salah. Hah? Kemudian kita ada juga untuk produk Kita kerajinan. menampung Hah? KM dari masyarakat. Nah, ini juga ada produk-produk Ini ibu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga. Ini dari mana? Bahannya dari apa nih? ini dari rajut, tali rajut gitu Pak. Ini dari ini masih desa Kasang Kota Karang. Kota Karang. Iya. Ini produk desa Kota Karang dan juga bermitra dengan BUMDes, UMKM, ibu-ibu yang Keripik. ya keripik Kita juga. bantu pemasaran. Nah, semua dihimpun di BUMDes. BUMDes. Jadi kita untuk memberi bantuan lah dari segi kemasan, nanti kita akan bantu perizinan. Kali kan masih baru nih Ya. Pak ya. Nanti kita akan bantu untuk proses Balai POM-nya. Balai POM-nya. Jadi fasilitasi seluruh, baik administrasi, izin, ya kan, Iya, pemasaran itu cukup satu pintu di BUMDes, Di BUMDes. Desa Kota Karang. Iya. A+ untuk BUMDes Kota Karang. Penonton berikan tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, udah. Ini apa lagi udah? Yang dari BUMDes Kasang Desa Kota Karang. Iya. Sungai Bahar nih. Nah, sekarang kita pemirsa Muara Jambi Sungai Bahar. yang lagi nonton di YouTube Ipan Wirata Channel, kita pindah kepada produk BUMDes dari Sungai Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Bu? Baik. Waduh, kayaknya dari wajah Ibu berbahagia hari ini. Alhamdulillah. Kenapa? Berdiri di Expo. Iya. Expo apa namanya nih? BUMDes Expo. BUMDes Expo. Memang kami udah pernah di waktu saya sharing NDP dengan pariwisata, memang ini salah satu penegasan Expo untuk menseleksi BUMDes yang ada di Provinsi Iya. Jambi. Artinya output dan outcome-nya
saya sangat mendukung Iya. selaku anggota DPR. Iya. Makanya saya kan tidak mau diam, tidak mau mendengar, Iya. tidak mau lihat dari jauh, langsung ke lokasi. Kebetulan saya dapil Kabupaten Muara Jambi. Oh, Harus iya, mendukung penuh, iya. kan gitu. Harus Bu? mendukung penuh. Apa sih Bu produk kita Sungai Bahar bisa nongkrong di sini? Yang Nah, dari Sungai Bahar untuk saat ini andalannya batik. wah, Ya, penasaran. batik Pancamulya. Batik Pancamulya. Ya, Waduh, Mak Bu. dengan motif unggulannya sawit sama tugu. Ya Allah, Masya Allah Bu. Ya. Jadi Sungai Bahar do Ya, bisa bikin batik. Iya, ini. alhamdulillah. Ini nama batiknya apa Bu? Batik sawit mulia. Kebalik Pak. Ya. Ini sawitnya gini, nanti Ya. tumpah itu buahnya. Ini. Ya. Iya. Ya, tolong pegangin Bu. Iya. Karena kita sampaikan kepada masyarakat Ya. Muara Jambi. Ya. Ini bukan Muara Jambi aja yang nonton, dunia. Iya. Masuk YouTube amin. Ivan Iya. Wirata Channel. Nah, Ini ini motif gambarnya apa Bu? kelapa sawit. Gambarnya kelapa sawit menggambarkan masyarakat Sungai Sungai Bahar Mayoritas- pendapatannya ya. dari Kelapa tani sawit, Nah, ya. makanya bajunya juga harus Kelapa sawit. kelapa sawit supaya sawitnya juga produknya meningkat Ya, gitu. amin. Apalagi nih pasca pandemi, mudah-mudahan pandemi Covid-19 hilang ya Bu. Ya, amin. Ekonomi baik, BUMDes harus semangat. Iya. Nah, ini cerita-cerita bagaimana pemikiran awalnya bisa terpikir buat Batik. batik nih Bu. Ini kita dari BUMDes Nah. pada tahun 2019 itu Nah. tanggal 4 Nah. bulan 4 tanggal 13 diadakan pelatihan membatik Itu di desa mana di tepat? Desa Pancamulya Sungai Bahar 3. Pancamulya Bahar Bahar 3. tiga. Nah, pelatihan itu berapa lama Bu? Pelatihannya kami terdiri dari 2 kelompok, untuk per kelompoknya 5 hari. Untuk kelompok 5 hari dan Ya. berapa kelompok? 2 kelompok. Berarti 10 hari. Ya. 2 kelompok. Ya. Itu gurunya dari mana Bu? Gurunya Pengajarnya, kebetulan narasumbernya? dari Ibu Nilawati dari Batik Dua Serangkai di sini. Di Jambi. Iya, di Mendalu sini. Nah, jadi kebetulan diundang oleh ide kepala desa ya, Ya, kan? ya. Untuk supaya direkrut lah Ya. ibu-ibu 2 kelompok Ya. untuk dilatih. Iya, biar Nah, mempunyai keterampilan. Nah, setelah dalam pelatihan itu apa kira yang menjadi ide Bu? Yang menjadi ide dari ibu-ibu? Waktu pelatihan itu sudah tuh terpikir dengan senang ya, senang terus kita udah dapat ilmunya, kita kembangkan, terus dinaungi sama BUMDes itu, alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Saya juga pernah ikut pelatihan ke Jogja, Ya. pernah terus ikut seperti ini acara pameran-pameran seperti ini. Oh, jadi di berapa kali Bu ikut pameran produk ini kita bawa? Kurang lebih kita kan belum lama ya Pak, Ya. baru 10 kali kurang lebih sudah. 10 kali di mana-mana aja Bu? Ada waktu MTQ pertama sekali kami ikut di MTQ Sungai Bahar 7 tingkat kecamatan, itu pertama kali. Yang kedua, Kedua ada pengajian di Kecamatan Sungai Bahar. Pengajian Sungai Bahar. Yang ketiga, Terus yang ketiga ada kunjungan dari Kiai Miftah, Nah. itu Gus Miftah. ayo betul-betul. Haji- Terus ada lagi di ulang tahun Jambi. Di Provinsi Jambi. Mulai naik ke provinsi. Ya, mulai lagi. Nah. Terus ada UMKM, pergelaran UMKM ada di sekitaran situ lupa, yang di kantor UMKM ini yang di Oh, itu. Teranai. Ya di situ mungkin Nah. ya sama anak itu kemarin. Nah, udah itu baru ke Ya, terus ulang tahun Jambi lagi, ikut lagi. Terus kemarin di WTC itu apa ya, dalam rangka apa di WTC pernah juga Pak? ya, Lupa artinya saya. udah bermacam-macam kali ikut Ya, expo. ya. Yang kemudian lari ke Jawa tadi kapan itu? Itu ke Jawa itu tahun kalau nggak salah itu pelatihan Pak. Pelatihan. Iya, Dan belum expo belum. belum, baru pelatihan ke Jawa. Jadi persiapan expo nanti ke Jawa lagi ya. Insya Allah kalau Karena kita diadakan siap. lokal, luar, tapi pemerintah harus dukung. Ya, Bagaimana mencari artinya pasar-pasar Ya. yang bisa kita bersaing. Ya, Kira-kira mudah-mudahan aja. Ibu mampu bersaing di tingkat nasional. Insya Allah Amin. Pak. Apalagi ada pelatihan, semangat Ya. kita. Jadi produk sawitnya Dengan unggulan batik sawit dan tugu mulia. Tugu iya. ini, Nah. tugu ini apa? Mana Bahwa lagi? tugu ini tugu kampung kami Pak Pancamulya. Nah, ini apanya?
Tugu Mulia. Ini Tugu kalau memasuki daerah kami sudah sampai Tugu ini, berarti nyampe kampung kami Desa Pancamulya. Oh gitu. Ini kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit itu sebenarnya tangan begini nopang sawit? Kenapa? Karena kehidupan di Sungai Bahar kebanyakan ditopang dari kelapa sawit. Berarti program replanting sawit itu baik kan Bu? Iya. Supaya sawitnya Ya, menghasilkan kembali lebih mudah. dan berlanjut terus. Ya, amin. Tapi di samping itu kita juga harus membatik. Nah, betul. Dan jangan Ini untuk lupa sampingan. motifnya motif. Sawit sama Tugu. Udah, Ya. habis dari apa lagi nih? Produk Sungai Bahar. Saya pengen tahu satu persatu. Tadinya ada sih Pak di sini mobilan karya anak-anak muda di Sungai Bahar. Tadi sudah ada yang beli. Makanya- limbah-limbah kayu gitu di Iya, kemarin saya udah di WA. masuk ini. Udah di WA untuk saya datang ke sana, Ya. tapi belum ada waktu. Nah, itu dia Bapak. Sempatkan ke basecamp kami. Nah, ini apa salah satu apa nih? Ini juga ini piala. Di sana kan kebetulan orang lagi semangat mancing. Jadi Ah. pialanya seperti ini. Ini karya anak muda-muda Pancamulya Jadi juga. karya anak muda Ya. Desa Panca Mulia. Mulia. Sungai Bahar 3. Kalau ada tanding Ya. mancing Apa saja boleh. Mau Kita bulu pesan. tangkis, mancing. buat piala Iya, piala dari disediakan. ya. Buat mancing gambarnya ikan. Ya. Kalau balapan mobil ya, nah, Sesuai dengan request. sesuai dengan request dan kapanpun dipesan siap Iya, melayani. siap melayani. Nah, begitu Iya. para penonton. Apa lagi? Habis produk ini lagi. Ada Ini satu karya lagi. anak ini sama yang di belakang Bapak itu ini jam juga. Ini juga ada salah satu karya anak-anak muda milenial Ya, Pancamulya. Desa Pancamulya. Ini apa namanya? Buat jam apa namanya? Jam Ya. Ya. dari kayu ya. Ya, dari kayu. Nah, ini salah satu. Itu kan kenapa ada cangkirnya di situ itu karena untuk di tempat makan angkringan. Oh, Jadi gitu. sesuai dengan itunya kan orang sambil duduk santai, minum teh apa kopi. Jadi jam bukan sembarang jam. Ya. Ada filosofinya. Nah. Ada edukasinya. Nah, ada iya. semangatnya. Iya. Itu paling penting. Iya. Mana lagi? Ekspos lagi. Nah, kita berpindah lagi. Ya. Oke. Kita akan berpindah lagi. Pertama Desa Ibru, yang kedua Desa Kota Karang, yang ketiga Desa Pancamulya Sungai Bahar, yang keempat masih ada yang katanya banyak nanas. Itu desa apa namanya tuh? Oh, Tangkit baru, Tangkit lama. Saya akan langsung ke lokasi tempat expo ya. Yang kebetulan di sini adalah dari utusan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dan saya udah 3 desa, udah saya pertanyakan produk-produk apa aja yang diekspor. Ya. Tapi yang terakhir ini Desa Tangkit baru. Apa aja? Kalau di yang sini menjadi bahan ekspo kita. Nah, kalau di sini Bang ada nanas goreng. Oh, nanas goreng. Ini nanas goreng. Nah, nanas goreng ini bagaimana ceritanya muncul nanas goreng nih? Siapa yang buatnya nih? Kalau ini yang buat ipar saya. Wah, Ini dari apa? Selai nanas, terus digoreng. digoreng. Nah, contoh anunya barangnya Nah, kurang lebih kayak ini. oh gitu. Seperti ini sih. Iya. Ini beda kemasan. Beda ini- kemasan, sama ini- beda yang UMKM-nya beda. Oh, ya gitu udah Iya. model crispy-nya ya. Iya. Dengan ada yang Ada yang besar, kemasan besar. lebih besar, ada juga yang kecil. Kecil ya. Nah, ini kira-kira berapa harganya nih? Kalau yang ini harga 12.000. Nah, kalau ini? Kalau ini 11.000. Wah, tapi isinya hampir sama ya. Kurang lebih hampir sama. Ini rasanya seperti apa? Yang Apa? jelas manis, crispy. Boleh dibuka. Nah, silakan. Ya. Untuk snack nih ya. Iya betul. Ini laku keras lah ya kali ini. Insya Allah ya. Wah, insya Allah ya. Saya coba ya makan ya. Gimana Pak? Gurih ya. Gurih ya? Iya. Ini hampir sama ya dengan Iya yang sama. selain itu apa lagi? Ada dodol nanas. Nah, Dodol. ini dodol nanas. Ya. Dan ini bagaimana? Ini dari siapa nih? Tuli Mario. Hah? Dari UKM atas nama Tuli Mario. Oh. Namanya. Yang kemudian ini udah melalui proses administrasi semua ya? Sudah. Mulai dari
Izin apa? Izin PRT dari PRT-nya. ada. Sudah tuh dari sertifikat halalnya. Halalnya ada. Waduh, berarti ini udah oke banget nih. Oke. Yang lain lagi? Ini ada bolu nanas. Hah? Bolu nanas. Nah, bolu nanas ini dari siapa yang buat nih, mesan nih? Harapan Baru nama UMKM-nya. UMK-nya Harapan Baru dari Ya. ibu-ibu lah ya? Ya. Nah, ini udah di mana aja pasarkannya? Kalau sekarang masih di sekitar Provinsi Jambi, misalnya Tarona, Iya, Jantos, Maranti, Iya. yang supermarket besar lah Pak. Berarti sama tadi dari nasi goreng, Iya, yang ini. dengan pineapple snack, Iya. itu udah masuk ke Sudah masuk mall-mall besar. mall-mall besar di Jambi ya? Iya betul Pak. Itu artinya per minggu, per hari, atau per bulan dimasukkan rata-rata? Kalau di sini mungkin per minggu Pak. Per minggu ya? Ya. Tergantung misalnya produknya sudah mau habis dimusim lagi. Berarti artinya kosong antar. Ya, sebelum kosong lah Pak. diantar. Nah, iya, gitu, mantap. putus. Berarti koneksi antara UMKM sama UMKM Bumdes dan di pihak mall Ya, udah terjalin. udah terjalin bagus ya? Ya, Berarti nggak ada kendala lagi. alhamdulillah. Apalagi sekarang ekonomi mulai membaik. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan. Ini berapa tenaga kerja kalau kamu hitung-hitung ini yang UMKM ini dengan produk yang tadi bisa dijual ke mal-mal itu Kalau di rata-rata mungkin sekitar ada 10-an. 10 Ya. tenaga kerja ya? Ya. Yang direkrut ya? Ya. Jadi pandemi COVID-19 boleh jalan, Ya. tapi usaha juga tetap maksimal. Iya, betul Pak. Yang penting prokes. Iya Pak. Prokes. Itu jadi sasaran yang pertama. Nah, kemudian apa lagi? Ada sirup. Ini ada sirup Pak. Hah? Ada sirup. Ada sirup nanas. Nanas ya. Nah, ini berapa liter ini kira-kira? Kira-kira 360 Iya. mililiter. Ya. Ini cara minumnya? Kayak enggak dia Pak, dia ada dengan air. Oh, seperti sirup masukkan, betul, Pak. dicampur air. Dikasih es batu. Wah. Mantap Pak. Makin mantap ya? Ya. Apalagi waktu buka puasa ya? Buka puasa. Wah. Ya, cocok Pak. Habis sirup apa lagi? Ini Vinas. Hah? Ini Vinas. Ini langsung bisa diminum. Oh, ini langsung bisa diminum nih. Ya. Langsung bisa diminum ya, coba. Tuh, silakan Pak. Mana Pak? Seger. Segar ya. Baik. Neno. Hah? Neno. Oh, iya. Kemana? Kemana nih? Apa kabar Bang Ipan? Jadi kita maju. Insya Allah. Kalau jalan harus maju terus. Kalau mundur gawat. Ya. Bisa jatuh ntar. Ya. Mohon doanya. Ini kebetulan kita melihat penggiat UMKM Muara Jambi. Ini semua on the track kayaknya. Kalau dari diskusinya. Ya. Ada satu yang tak ada di sini. Apa tuh? Bahan bakunya dari Muara Jambi. Ya. Kami kakaonya dari Betung Kumpe. Nah. Saya tidak bawa produknya. Ah, Ini Bang Ipan harus support. iya boleh. Karena produk pertama di Jambi. Boleh. Nanti kita buatkan kontennya. Iya, memang ya. Ayo. Deh. Ya. Oh, Ya. telepon. Ya. Pokoknya di mana penggiat UMKM Haji Panwirata hadir di sana. Nah, itu loh. Nah, iya. Support kakao dan Di mana ada penggiat UMKM Ipan Wirata hadir di sana. Nah, ya ini dari hulu hilir. Ini rata-rata pasca saya buat konten bisa jadi expo di. Nah, ini salah satu. Nah, aneh. Hah? Udah. Hah? Pokoknya produk itu sudah ada di bandara. Hah? Karena satu-satunya gerai UMKM yang ada di Bandara Jambi. Woi, siap-siap. Luar biasa. Jadi tolong marketingnya ya. Nah, ini kita membantu UMKM tanpa kita jaringan, tanpa kita promokan, ini akan berjalan di tempat. Tapi kalau kita sama-sama, insya Allah. Nanti kita sama-sama panen. Siap, Januari nanti. siap. Maju terus. Ya, makasih ya. Nah, udah. Ayo. Ini udah. Pangsit nanas. Kalau Ini terus. rendang nih Bang. Santai. Ini pangsit nanas, saya udah nyampe ke rumah beliau Ya. dan udah ada di YouTube Ipan Wirata Channel. Jadi kalau masalah UMKM jangan bingung-bingung, nonton YouTube Ipan Wirata. Channel. Nah. Tapi jangan lupa
subscribe, Ya, insya Allah. ya kan, Ya. komen, ya, Oke. share, itu loh. Pak, ada satu produk baru kami, Pak. Nah, ada satu produk lagi, Ya. coba. Rendang nanas. Nah, ini rendang nanas. Biasanya rendang daging, ya kan? Ini Rendang terbuat nanas. dari nanas. Jadi campur pakai cabai juga nih. Iya. Hah? Bumbunya pokoknya bumbunya bumbu rendang, tapi anunya pengganti daging tuh nanas. Wah, boleh dibeli. Silakan. Dan ada nggak resep buat rendangnya supaya saya sampai di rumah suruh Kayaknya belum ada, Pak. ya ya Ini ya. ya. Mendunia. Mendunia. Coba nama kemasannya rendang nanas tangkit. Renas mendunia. Renas mendunia. Waduh, nggak main lagi lokal, internasional. Mantap. Nah, udah apa lagi? Pokoknya keluarkan produk-produk yang jangan sampai tertinggal dan jangan sampai tersembunyikan. Rambutan goreng. Rambutan goreng. Ya. Bayangkan tangkit, rambutan pun digoreng. Iya. Tangkit baru. Sudah, apa lagi? Mungkin sudah semua, Pak. Hah? Sudah semua. Saya ke tempat Expo. Bundes Expo di Bumdes Transmart. Expo di Transmart di Jambi ini. Saya merasakan cukup bangga dan cukup bahagia dan memberi apresiasi ke 4 desa yang 5 desa, Pak. 5 desa Ya. yang hadir di Expo ini, khususnya bumdes-bumdes yang ada di Kabupaten Muaro Muaro Jambi. Jambi. Mudah-mudahan dengan dilakukannya Expo oleh Dinas Pariwisata ya, Provinsi Jambi, dan saya selaku anggota Dinas PMD yang kebetulan saya selaku anggota DPR dan tugas saya wajib mengawasi, menganggarkan dan juga membuat legislasi. Ya. Dan ini bagian dari Promosi. Promosi. komitmen kami selaku anggota DPR mendukung penggiat UMKM, apalagi dengan adanya Expo. Ya. Kemarin hampir waktu RDP kami agak tegang-tegangan dengan PMD. Apa ya benar Expo ini bermanfaat? Ya. Nyatanya saya buktikan hari ini, kalau nanti Dinas PMD ya melakukan penganggaran terhadap Expo seprovinsi Jambi, kami dukung terus. Saya di Pangkat akan dukung. Ya, artinya tidak sulit lagi untuk negosiasi penganggaran. Nah, begitu lagi kira. Kenapa? Saya hadir sini terbukti. Ya. Outcome-nya jelas. Nah, Siap. Mantap memang. Sukses selalu Muaro Jambi. sukses Selalu buat BUMDes yang hadir di Expo Provinsi Jambi ini, khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Ya, terima kasih Pak Ivan atas kunjungannya. Alhamdulillah ada kami dari Kabupaten Muaro Jambi, khususnya saya yang membidangi masalah BUMDes. Alhamdulillah untuk hari kedua ini sudah melaksanakan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah pengunjung begitu banyak, Pak. Ada dan kawan-kawan di BUMDes ini begitu antusias. Nah, untuk kita BUMDes Muaro Jambi ini ada yang 5 BUMDes yang mewakili untuk Kabupaten Muaro Jambi. Yang pertama Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan. Kemudian lagi Desa Tangkit Paru, Kecamatan Sungai Gelam. Kemudian lagi Kecamatan Kumpek Hulu, Desa Kasang Kota Karang. Kemudian dari Panca Mulia ada Kecamatan Sungai Bahar. Kemudian yang terakhir Tangkit, Desa Ibru. Desa Ibru, Kecamatan Mestong. Jadi 5 perwakilan dari Kabupaten Muaro Jambi ini, ya inilah yang mengikuti BUMDes Expo tahun 2001 Provinsi Jambi. Nah, mudah-mudahan melalui event BUMDes Expo ini gitu kan bisa memberikan membangkitkan motivasi terhadap BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Jambi untuk terus berinovasi, terus berkarya. Kenapa? BUMDes inilah merupakan salah satu wadah, merupakan lembaga yang bisa memberikan pendapatan asli desa. Karena secara bidang hukumnya memang BUMDes ini ada banyak, Pak Ivan. Inilah yang akan sayang sia-sia kalau memang dana desa ini kita hanya menghabiskan pada infrastruktur. Karena kita yakin dan percaya bahwa undang-undang desa ini akan habis. Nah, inilah untuk menjadi
desa yang mandiri, inilah salah satunya BUMDes ini yang kita bangun. BUMDes inilah yang kita perjuangkan menjadikan semacam lembaga ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadikan pendapatan asli desa. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, inilah salah satu recovery ekonomi harus dibangkitkan supaya ekonomi membaik. Betul. Dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tepat. Maksudnya saya tanya, tepat dilakukan ekspos hari ini. Nah, alhamdulillah inilah satu upaya bagaimana membumingkan BUMDes khususnya di Provinsi Jambi. Nah, untuk kita khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Biar kawan-kawan pengurus BUMDes, Pak Kades tahu, ngerti bahwa pentingnya BUMDes kebenarannya ada yang ada di desa. Nah, hadir di BUMDes itu tadi yang saya sampaikan tadi kan memang bermanfaat untuk masyarakat. Itu Pak Iwan. Dan kalau dari laporan Pak Kabit tadi, saya juga harus mengkritisinya ya. Artinya apa? Seleksi dari 155 desa dan kelurahan itu cuma terlesi 6 desa ya. 5 desa. 5 desa artinya desa-desa yang belum ikut ya berkompetisi ini harus mencarikan strategis untuk tahun depan kalau ada expo harus juga berjuang sama-sama supaya hadir. Desa-desa yang belum hadir kan gitu. Betul. Nah, makanya ditonton, dilihat dan didengar produk-produk apa yang menjadi inovasi kreasi yang terbaru untuk supaya ke depan ikut expo yang diadakan oleh Dinas BMD BMD provinsi yang alhamdulillah kami DPR juga mendukung kegiatan ini. Mungkin pesan saya kepada kawan-kawan BUMDes yang ada di desa di Muaro Jambi ini merupakan salah satu contoh lainnya Pak. Sebagai satu pilot project lah untuk membangkitkan semangat BUMDes yang ada di desa yang lainnya lagi gitu kan. Nah itu harapannya itu. Yakin dengan melihat YouTube kita ini, dengan menonton, insya Allah kaderisasi BUMDes yang terbaik akan muncul ke depan. Mungkin harapan saya dengan Pak Ipan sih kok lagi Pak. Dukungan sebagai anggota Dewan dari Provinsi Jambi yang tentulah dapil Kabupaten Muaro Jambi, macam mana upaya memberikan semacam motivasi kepada desa-desa untuk mengembangkan, menjadikan lembaga BUMDes yang ada di desa ini merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah ini dukung saya Pak. Karena juga BUMDesnya besar, pendapatannya besar, itu untuk rakyatnya juga, untuk desanya juga. Lapangan pekerjaan tercipta, angka kemiskinan akan yakin berkurang. Yang itulah tujuan kita sebagai aparatur pemerintah, sebagai anggota DPR sama-sama supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun, toibatun, warobun gofur.